bukannya mau ganti handphone. Wow. That's the moment. Ini yang gue selalu bilang, beruntungnya punya partner. Ada hal-hal yang kadang yang ngerem gue tuh partner gue. Sales itu gak hina loh. Pekerjaan sales itu tidak hina. Hi, welcome to Soril. In today's episode, we're welcoming Evan Sebastian. We're gonna went back from his past stories up till he becoming Chief Pressure Officer at Garis Temu. Enjoy. Hai guys, welcome back to Soril. Hari ini kita kedatangan Evan Sebastian. Tepuk tangan dulu deh. Halo. Van, quick introduction to yourself. Instead of gue yang mengenalkan, coba di run through quick introduction buat audience kira-kira lu nih apa sih? Okay. Yes. I think I want to say thank you sih for inviting me. Ini kita bisa ngobrol-ngobrol. Basically, nama gue Evan Sebastian. Sekarang running a company, Garis Temu. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat di sosial media, kita sempat viral juga. Dan ya goalsnya apa sih, kita jadi media, tapi behind of the media kita actually an agency company, social media agency lah. Jadi kita banyak ngerjain klien-klien brand UMKM yang memang mereka mau go digital. Fokusnya adalah on the content creation. Nah, guanya sendiri I name my position sekarang Chief Pressure Specialist. Nah itu kenapa tuh? Kenapa spesifik tiba-tiba you made your own role? Terus itu apa tuh? Ya, I just wanna be different satu lah. Tapi I think melihat role gue sekarang kan bisa dibilang nggak stick to one thing. Walaupun sekarang kalau ngomongin pekerjaan, ngomongin on the day to day basis, gue banyak dealing sama tim sales lah, tim sales sama tim marketing gitu kan. Tapi di semua lini bisnisnya Garis Temu ada Evan gitu loh, harus ada Evan to give the pressure gitu loh. Nah, pressure itu menghasilkan apa ya? Pressure itu menghasilkan movement itu menghasilkan ya something gitu. Jadi rather than I say ya kayak CEO or COO or anything, gue rasa no Evan harus ada di semua dan memberikan pressure itu. So I can say kayaknya nggak ada di company lain juga ya. I want to be a pressure specialist di Garis Temu gitu loh. Sampai akhirnya kita tarik balik deh. Sampai akhirnya lu di ini kan jatuh kayak Chief Product Officer CPO, tapi play-nya pressure ya kan. Sebelum lu nyampe ke sana, journey-nya Van. Journey-nya gue lihat lu dari tech company kan. Sampai akhirnya kenapa lu memilih kayak dari tech company ini akhirnya lu di agency terus lu mikir oke, sales is my forte. Ya. Oke, I think it's going to be a long story. Tapi gue berusaha untuk simplify. Tapi basically, kenapa sales? Karena memang gue memulai semuanya untuk making money. Itu adalah gue jualan, gitu loh. Jualannya dari kapan? Dari SMA. I can say kehidupan gue waktu itu lagi nggak oke. My mom passed away. Terus kayak my relationship with my dad nggak begitu oke. Financially sampai akhirnya mau nggak mau untuk punya uang jajan aja gue harus usaha sendiri tuh dari SMA. Sampai akhirnya gue ketemu caranya adalah apa? Gue jualan handphone. Karena dulu SMA? Dari SMA. Karena dulu sekolah gue itu di daerah Jakarta Barat, di dekat Grandville, Tanjung Duren. Terus saya singkat cerita, gue pernah ke Roxy, kalau mungkin teman-teman tahu itu kan, itu kan pusat elektronik apa segala macam. Waktu itu ada satu momen gue lagi ke Roxy, kayaknya waktu itu lagi mau betulin handphone atau ganti baterai, sampai akhirnya udah gue samperin satu toko, gue bilang, kok gue mau jualin handphone dong, gitu loh. Yes. Resell gitu. Tapi seperti biasa gue masih pakai putih abu-abu, gue cuma di scan dari atas sampai bawah. Ini anak ngapain nih? Nah, ya udah sampai akhirnya gue cuma foto-fotoin produknya, and then berusaha untuk cari customer. Nah, tapi dari cari customer itu kan mikir gimana teman-teman sekolah. Dari situ gue udah tahu teman-teman sekolah gue bukan the decision maker gitu bukan kan. Market lu ya. Bukan market gue gitu loh. So gamenya adalah yang gue mainkan. I find a way gimana nih caranya cari decision makernya. Decision makernya siapa ya? Orang tua mereka. Mama papa gitu kan. Nah, jadi dari situ gue mulai build an agenda. Jadi kayak misalkan pulang sekolah, hari ini gue main ke rumah ini hari ini gue main ke rumah ini dengan harapan gue bisa ketemu tuh sama bokap nyokapnya gitu loh. Sampai akhirnya satu momen gue ketemu sama ke rumah temen gue. Singkat cerita, gue lagi di ruang tamu tuh, kayak gue lihat ada mamanya lagi jalan di daerah dapur. Gue teriak aja, bro, lu bukannya mau ganti handphone?
Wow. That's the moment. Yeah. Tiba-tiba orang tua bilang, oh Evan jualan handphone. Nah udahlah, that's where the sales process happen gitu kan. Nah di situ akhirnya ya jualan, ngerasain dapat duit. Bahkan waktu itu tahun 2009, gue bisa generate 700.000 on the monthly basis buat anak SMA gitu loh. Nah itu berarti profit marginnya tuh udah 700.000. Udah itu bersih. Oke dong, top line-nya tinggi tuh. Top line-nya tinggi ya. Tapi kan gini, dulu tuh gue hopefully boleh mention brand ya. Tapi intinya gue tuh dulu kan yang lagi laku jualannya BlackBerry tuh. Nah tapi kalau teman-teman yang mungkin pernah pakai BlackBerry atau apa, itu BlackBerry tuh kayak kripto zaman dulu. Naik fluktuatif. Tergantung stok dan harganya nggak pasti juga. Ada yang garansi apa segala macam. Jadi I can say margin yang gue bisa dapat dari jual handphone itu mungkin range-nya 50.000, paling gede pun 150.000, that's it gitu. Jadi kayak on the monthly basis gue mungkin bisa jual 5-6 handphone, seminggu 1 lah. Nah di situ gue temukan problem, namanya udah jualan dan berhasil itu candu bro, candu banget gitu. Akhirnya gimana ya caranya bikin ini daily, sampai akhirnya gue ketemu dari part, tetap masih di handphone ya, part dari si handphone ini yang bikin gue bisa jualan itu tiap hari. Itu apa? Gue jualan anti gores. Karena dulu durability anti gores BlackBerry itu jelek banget, kepake dikit rusak. Terus namanya biasanya perempuan tuh variasi. Dulu kan kalau tahu anti gores kan ada yang bening, ada yang apa anti spy, ada yang apa kaca-kaca. Nah itu bisa ganti. Dan dulu belum tempered ya, benar. Belum. Nah dulu, plastik, ya kan? nah dulu apa namanya sweet spotnya adalah begini. Tidak semua orang bisa pasang anti gores. Either dulu miring, kalau enggak menggelembung, nah gitu. Nah, di situ gue pelajarin tuh. Satu SKS tuh. Ya, jadi gue bener-bener pelajarin di situ. Sampai akhirnya ya gue bilang, ya udah gue jual anti goresnya berapa, tapi kalau jasanya Evan segini. 100% margin. And actually I can do that daily. Mulai dari teman-teman, dulu gue pasarin di Kaskus, gue pasar di Facebook. Jadi kayak tiba-tiba bisa pulang sekolah mau pasang anti gores nih di Season City, di Taman Anggrek, di Citraland. Jadi kita janjian for the sake of pasang anti gores doang. Nah, berjalan, udah ngerasain kan making money, sampai akhirnya gue belajar lah, jualan, ketemu sama orang. Terus akhirnya gue dapet opportunity belajar soal ekspor impor. Nah ekspor impor ini gue mulai masukin dari baju anak, sepatu, sampai akhirnya di 2010 itu yang cukup gede. Gua dapat kesempatan masukin baju bola KW, gitu loh. Jadi kalau ingat 2010 Piala Dunia Afrika, ya udahlah pesan kan baju negara ini apa segala macam. Nah itu tuh yang bikin gede. Trading gitu nggak sih jatuhnya? Trading. Dan ya itu kayak gua nggak ngerti sistem bayarnya, mulai dari yang masih resmi sampai akhirnya kita pakai forwarder, door to door. Nah itu jadi belajar lah. Nah tapi kalau tadi gua ceritain itu. Ngomongin proses jualannya tuh gampang. Kenapa? Karena kita datang dari emang orang udah butuh barangnya. Jadi gue nggak yang konsepnya direct selling tuh kayak misi gue Evan, gue mau nawarin jersey. Jarang banget kayak gitu. Nah gamenya tuh berubah sebenarnya ini karena kesalahan gue juga. 2012 gue masih bisnis jersey tapi gue ngelakuin kesalahan. Mismanage on my business. Gue bisa dibilang tertipu. Sampai akhirnya gue harus gantiin kurang lebih 80 juta loss-nya. At that time. Bingung. Waktu itu juga cicilan udah ada, beli ini itu apa segala macam. Ya udah akhirnya ya jual aset lah apa segala macam, sampai akhirnya ya mau nggak mau gue harus kerja. Nah di kerja ini karena udah keasikan dan enak dagang, ya, udah ngerasain duit, dong. We are a businessman nih, kayak ego dong, kayak gue harus kerja apa segala macam. Ya mau nggak mau karena punya kebutuhan, ya gue harus cari kerja. Dari cari kerja berapa kali tuh udah masuk nggak cocok sama bosnya dipecat. Kayak ditambah waktu itu gue masih sambil kuliah bro. Sambil masih kuliah itu mereka bilang kayak ini anak kuliah punya pengalaman apa gitu loh. Ya udah fair. Yang paling memungkinkan gue bisa lakukan kerja sambil kuliah adalah ya jualan. Tapi there's a problem in it. Problemnya apa? Ego. Yang ego bilang, gue dulu udah enak nih, cuman modal mungkin di handphone, bahkan gue udah punya admin, udah apa, tiba-tiba sekarang gue yang harus bener-bener jalan kaki, panas-panasan, canvassing, tapi for the sake of gue mau cari uang gitu kan. Nah tapi ya dari situ challenge-nya, gue tuh masih minder. Kenapa? Karena di momen kayak gue kerja lagi jadi sales, gue tuh ngerasa kayak
teman-teman kuliah gue enak ya, kayak mereka kuliah, pulang kuliah, ya zaman kuliah ngapain sih, party, ngumpul apa segala macam. Masih gitu. dapat jajan. Masih dapat jajan, sedangkan gue harus fight for myself gitu kan. Dari situ gue tuh ngerasa kayak apa ya, di momen gue bekerja ini kan gue jadi nyobain semua tuh. Gue pernah ikut MLM by the way. Gue pernah cobain jadi agent asuransi juga. Gue pernah cobain ya jadi sales apartemen apa segala macam. Kayak gue tuh ngerasa minder. Sampai kayak gue nih benar-benar di titik yang gue tuh ngerasa kerjaan gue nih hina banget. Malu-maluin karena tukang dong malu-maluin. Iya. Mako itu ya. Ya, jadi gue kayak aduh gak happy lah gitu loh, insecure karena gue ngerasa ego gue kena nih dengan apa yang gue udah lakukan. Tapi ya mau gak mau gara-gara gue harus memenuhi kebutuhan hidup gue, ya gue harus sambil kerja gitu loh. Mau gak mau dituntut perform. Awalnya gak mudah Bro Deddy, kayak kita tuh tiap hari ngechatin orang tuh, bahkan dulu belum ngechat. Dulu tuh mungkin masih kayak BlackBerry, kita harus telepon. Telepon itu nelfon tuh ngomong tuh getar tuh. Pernah tuh ada momen kayak halo saya iya gitu loh. Jadi masih ada kayak gitu sampai akhirnya ya gue harus bener-bener jalanin ini. Makanya tuh gue bener-bener pelajarin. Nah, sweet spotnya adalah di sini. Gue ngerasa gue masih muda waktu itu. Akhirnya gue find a way untuk gue bisa jualan dan gue bisa ngobrol sama orang. Gue pakai kata kuncinya adalah apa? Gue mau belajar. Jadi setiap orang yang gue mau approach, ya gue dengan lugu lah gue bilang. Gue dengan lugu-lugunya adalah gue datang ke orang, bilang, saya mau belajar dong. Misalkan gue ketemu sama F&B owner, saya mau belajar dong soal bisnis F&B. Ya ke toko handphone itu, saya mau belajar dong soal jualan elektronik, saya mau belajar dong soal ini gitu loh. Sampai akhirnya ya belum se-achieve itu, tapi gue udah mulai menghasilkan lah. Singkat cerita gue dapat ke satu company startup pertama gua, ya tetap jadi sales karena tetap bisa dilakukan sebagai maksudnya sembari kuliah lah. Ya udah dari situ jadi sales, PD-nya mulai dapat tapi egonya tuh masih kena lah, masih kadang minder-minder. Makanya kalau ditanya sekarang kerjanya apa, marketing eksekutif, nggak pernah mau bilangnya sales eksekutif, padahal mah di kartu nama bilangnya sales eksekutif apa, tapi selalu kena tuh yang kayak gitu-gitu. Terus ya udah, singkat cerita dapat satu company, gua suka sama company-nya karena waktu itu teknologi. So this company udah nggak ada sekarang, cuman kita waktu itu konsepnya dia kayak semacam e-commerce, tapi sistemnya consignment. Nah, gua waktu itu jadi merchandiser tuh, untuk cariin barang buat bisa masuk ke listing di sana, difotoin dan dijual. Nah, ya at that time happy karena apa? Gua jadinya karena waktu itu suka cari barang di China, jadinya gampang tuh, kayak ini bagus nih, gut feelingnya ada lah, kayak ini bisa jual nih, kayak ini. Nah, gue happy, gue perform. Nah, singkat cerita dari situ gue jadi mulai karir gue tuh, karena dari company itu gue dapat tawaran dari satu company dari Hong Kong, tapi dia buka di Indo, konsepnya daily deals. Mungkin kalau di Indo tuh dulu pernah dengarnya namanya Disdus kali ya. So ini this is the competitors lah. We call it living social waktu itu. So ya living social waktu itu kita jualannya adalah gua jadi salesnya dia untuk tawarin restoran F&B untuk jualan discount vouchernya di website kita. Nah itu another game lagi. Kenapa? Karena satu, ketika kita datang ke restoran itu, dibilang, oh ya udah, kalau lu mau promo di restoran websitenya kita harus diskon 50%. Ya, bayangin, gue ingat banget, gue canvassing di Kelapa Gading, di Peak, yang ownernya duduk di depan doang di kasir. Hah, diskon 50%? Lu udah gila ya? Ya tapi dari situ apa? Gue belajar. Oh, ternyata di F&B itu ngitung cost itu seperti apa, ngakalinnya seperti apa. And actually gue tuh jadi highly achiever di situ dan jadi sales termuda. Di situ confidence-nya masih udah semakin dapat, tapi tetap ada yang ngerasa ego masih kayak gue tuh bahkan waktu udah achieve itu gue tuh kayak gue mau kabur. Udah punya nama nih. Gue ngelamar tuh jadi marketing lah, event manager lah, nggak ada yang terima tuh, nggak ada yang mau tuh, bilang kayak. Tapi ya udah akhirnya tetap jalanin. Ya namanya sales kan happy lah, ada insentif segala macam kita dapat. Sampai akhirnya growing ke si Matahari Mall, ada startup gue, sampai akhirnya gue di Gojek. Nah di Gojek ini sebenarnya game changing. Karena apa? Ketika gue di Gojek, gue dipercaya jadi leaders. Pertama kali gue pegang tim lah. Waktu itu ada kurang lebih kayaknya 6 orang gue inget 6 orang. And
I can say everyone is older than me. Gitu loh. Nah, when everyone's older than me, balik lagi, another insecurity nih, kayak Betul. siapa nih Evan nih, anak kemarin sore mana nih dijadiin leader apa segala macam. Sampai gue tuh tanya ke HR gue berkali-kali, ini gue nggak salah posisi kan? Karena waktu itu gini, gue waktu di hire-nya itu jadi key account manager. Tapi waktu gue onboarding itu jadinya sales manager. Oh gitu. Gue panik, gue kaget gitu loh. Tapi akhirnya gue sampai ngobrol ke VP gue, and actually I still close with my this guy gitu sampai hari ini. Dan gue ngobrol, Mas, lu seriusan nih jadiin gue sales manager? Ya. Siapa gue gitu loh? Dia bilang, lu bingung kan? Udah gini aja. Gue juga bingung. Gue juga bingung, gue bilang. Enggak. HR-nya bilang gitu. Ya saya juga bingung Mas katanya. Dia cuma bilang gini, udah deh daripada lu bingung, lu mending bayar kepercayaan gue dengan lu perform. Itu bener-bener ngerubah pola pikir gue. Dari situ ya balik lagi, gue tidak punya knowledge dan juga fundamental soal leadership, ya gue belajar. Nah, sistem belajar gue adalah selalu gini, karena gue orang sales, dari dulu gue tuh suka banget ngajak orang ketemu. Gue suka menuakan orang. Jadi itu mulai dari LinkedIn, gue say hi ke random people, gue ajak ngobrol orang, dan dari situ gue banyak belajar lah, banyak dapet insight. And ya gratefully I can say I perform as a leader di company itu, karirnya oke. Sampai akhirnya ya pernah bikin startup juga di dalam company itu, sampai akhirnya I exit the company and then bikin startup. Nah semua game-nya tadi ya ujung-ujungnya adalah apa? Even as a startup founders pun ujung-ujungnya gue tiap hari jualan gitu. Jadi ya itu the journey of being a salesperson sampai hari ini pun ya gue tiap hari juga jualan. Gitu. Tapi dari tadi yang lu journey panjang, nah itu path-nya udah menunjukkan potensial lu kemana dan akhirnya ternyata itu benar potensial lu di sana, akhirnya lu terusin. Tapi spesifik ke sales, yes. The way you selling things atau selling products ke people gitu, menurut lu tuh technicality-nya tuh sebenarnya lebih ke sales itu adalah something yang personal atau sales itu something yang professional menurut lu? Soalnya kalau tadi gue denger lu seneng ketemu, meninggikan orang apa segala macam. Menurut lu lebih ke yang mana, Van? Ya, menariknya karena gini, gue bukan tipikal doing things by the book. Makanya gue selalu bilang gue nih street smart gitu loh. Gue bener-bener lahir dari jalanan lah. Jadi makanya kalau ditanya, gue nggak pernah punya technical atau nggak, wah Evan nih jago banget negosiasinya. One on one negotiation. Iya, one on one. Pokoknya setiap ngomong sama Evan, kita bisa kejebak nih. No, I don't have that skill gitu. Tapi makanya gue bilang, gue selalu percaya dengan ngebangun relasi. Gitu loh. Itu mahal gitu. Tapi memang tidak instan gitu. Jadi makanya kalau ditanya gue in this sales tinggi yang gue lagi lakukan, gue selalu adalah apa? Gue membangun relasi sama orang. Gitu. Karena kan ada yang bilang ya your network is your network is your network. Nah, gue selalu percaya itu. Jadi apa yang lagi gue bangun sekarang adalah gue kayak ngebangun cabinet of friendship, cabinet of network yang sampai hari ini gue masih lakukan gitu. Mungkin hari ini baru kenal Bro Dedi, kita nggak tahu in the next 2 years, in the next 5 years kita bisa potensialnya seperti apa. Iya gitu. Tapi itu yang gue lakukan. Nah, tapi kan untuk ngomongin ke sana bukan cuma soal kenalan, punya kontak numbernya, punya kartu namanya, tapi value apa sih yang kita mau kasih ke orang itu? What kind of benefit yang kita bisa bawa? Nah, buat gua simple benefitnya adalah begini, yang gua selalu jagain. Gua datang ke orang ataupun gua bekerja itu cuman gua pegangnya 3. Poin 3 tadi apa aja tuh? Ya intinya pertama adalah udah pasti jujur. Oke. Gitu loh. Yang kedua integritas. Sama yang ketiga ya gua tulus. Jadi gue datang ke orang selalu itu. Gue nggak mau ada spesifik agenda. Walaupun sebenarnya tidak apa-apa punya agenda. Tapi gue bilang ya agenda gue adalah gue mau kenal lu in person gitu loh. Masalahnya nanti ya kita mau nawarin sesuatu, menurut gue itu akan lebih mudah ketika lu udah bangun relasi yang clear. Betul. Jadi makanya itu yang gue selalu bawa ke orang sampai hari ini gitu loh. Nah kayak kalau bicara soal skills, belajar nggak ya? Gue mau nggak mau belajar gitu. Negosiasi gimana? Masukin atas, turunin bawah, ketemu di tengah, ya itu gue belajar. Tapi buat gue personal relations sama the closest itu yang jadi penting sih. Oke. Nah ini tricky nih menurut gue. Kan gue pun setuju. Deal flow itu tuh sebenarnya personal. Karena human to human. Ujung-ujungnya itu human to human. Betul. Tapi implementasinya nih Van, di your current company atau di company sebelumnya gitu,
let's say the company set up its KPI atau OKR. Betul. Nah, lu nge-balance out-nya itu tuh gimana? Soalnya kan itu kan pasti something yang lu harus justify juga kan. Ini ada proses nih. Kita nggak pernah tahu deals-nya itu, let's say 10 miliar bisa besok, bisa tahun depan atau bisa kemarin gitu kan. Nah, itu biasa lu operate-nya gimana tuh? Iya. Ini mungkin kita spesifik ngomonginnya sales-nya dulu kali ya. Iya, sales-nya dulu nih. Makanya gue tuh selalu percaya dengan sistem sih, bro. Dalam arti gini, ya mungkin gue akan ngomongin spesifik kayak di garis temu sekarang. Ya waktu awal, yang berkorban dan memastikan semuanya happen, dalam arti dealsnya happen, udah pasti Evan. Tapi kan ketika Evan sudah tahu caranya, sudah mengerti bagaimana cara menangnya, gue bikin jadi framework. Nah makanya waktu pun pertama awal-awal, tim sales gue tuh cuma satu. Gitu loh. So ya this one person sebelumnya juga bukan sales, tapi udah ya gue balik lagi bikin personal touch dulu nih, kita bonding dulu. Kalau percaya sama gue, ayo ikutin gue dah, let's do this gitu kan. And then it works gitu loh. Nah tapi kan ketika ibaratnya udah satu roda ini berjalan, tinggal pilihannya kita mau nambah orang lagi apa enggak. Betul. Nah makanya gue selalu percaya gini, salesperson yang gue hire sekarang, gue udah punya ekspektasi bisa jadi 3 bulan awal dia tidak perform. Tapi gue jadi punya pattern. Yang dalam arti apa? Gue hire bukan, maksudnya yang sekarang ya, bukan for the sake of langsung bisa dapetin real deal. Ada juga yang gue hire karena gue tahu dia punya credibility. Dia sudah punya network, sudah punya apa, ada. Tapi kalau memang ibaratnya in terms of grooming, gue akan hire dia memang yaudah, lu 3 bulan ikutin sistem kita. Lu pelajarin sistem kita and then sampai you growing. Dan maksudnya ini tuh nggak terjadi cuma 1-2 kali. 4-5 orang yang bukan punya background sales itu bisa jadi orang sales dengan frameworknya yang gue bangun di garis temu. Gitu. Jadi makanya in terms of KPI, yes ada KPI-nya. Nah makanya ini yang gue bilang, in terms of leading bukan berarti gue cuma serahin semuanya ke anak-anak gue. Kalau memang ada momen-momen yang gue harus tambelin, gue tahu kok caranya gimana. Jadi itu yang gue selalu jagain gitu. Tapi secara framework, gue believe tiap company pasti kan beda-beda kan. Betul. Tapi misalnya kita anggap over generalize the framework. So far menurut lu sekarang framework yang paling efektif tuh seperti apa, Van? High level aja general gitu. Apakah tadi kan sebenarnya lu udah bilang kayak oke lah kalau gue set up framework 3 bulan gue langsung expect dia sales ya belum bisa lah karena chemistry belum kebangun mungkin product knowledge juga belum ngerti segala macam, bahasa segala macam nggak sesuai sama kita. Ada yang go to-nya lu biasa kayak gimana tuh? Simpelnya adalah begini. Buat gue di tim sales yang biasa gue hire awal, gue jadiin mereka tuh kayak lead generation machines dulu aja. First month gue kasih tahu caranya, tapi gue bilang lo explore. Lu boleh pakai cara lu, pokoknya goalsnya adalah apa? Make meetings. Nah dari make meetings itu biasanya either gue yang akan maju untuk apa namanya untuk gitu untuk lead meetingnya atau enggak yang gue yang intro the meeting atau biasanya ada another managers yang gue juga tunjuk untuk ngebantuin. Tapi intinya adalah apa? Yang gue selalu bilang ke mereka adalah not focus on the closing. Tapi gue bilang lu harus bikin meetings. Even sometimes meetingsnya nggak prospect, tapi goalsnya adalah you make meetings dulu. Karena apa? Menurut gue sales itu soal mental, gitu loh. Jadi itu harus consistently being done, gitu loh. Jadi kalau dapat meeting, nah dari meeting itu gue yang jelasin. Gue akan minta tim sales gue tuh bikin summary. Apa yang Evan ngomongin, apa yang kliennya omongin, apa yang menurut lu tadi kena, apa yang menurut lu tadi nggak kena. Apa yang ibaratnya lu langsung bisa define dia mau apa enggak. Jadi maksudnya ada summary-nya. Nah, di perjalanannya gue biasanya sekarang sih kita actually nggak serutin dulu. Tapi dulu tuh kita on the weekly routines kita ada role play. Nah role play-nya pakai study case yang sudah pernah kita hadepin. Gitu. Bahkan yang kadang role play-nya bukan gue. Tiba-tiba misalnya anak kreatif gue, sini. Gue tarik lu jadi klien. Lu coba jualan ke dia. Nah itu yang gue lakukan on the weekly basis. Tapi goalsnya adalah apa? To still make the business running. Harapannya adalah dengan adanya si orang ini, at least ada leads yang ke-generate lah. Bener. Walaupun maksudnya gini, generating leads banyak macam kan. Ya bisa kita doing digital marketing, kita doing referral. Nah tapi gue selalu percaya yang namanya salesperson yang bagus itu lu harus bisa outbound. Lu harus ya either dari network lu, dari teman-teman lu gitu loh. Nah pertanyaannya adalah gimana? Gue selalu bilang adalah gini ke orang-orang pertama yang jadi salesnya di garis temu.
mulai dari apa yang lu suka sama apa yang lu ngerti. Itu pertama. Jadi apa? Fokusnya ke industri. Oh, misalkan apa? Gue suka otomotif. Ya udah, mulai dari situ industrinya. Lalu poin keduanya, ring 1. I see. Dari your closest friend yang berhubungan dengan yang lu suka apa? And then apa? Ajak ngobrol. Tapi gue belum ngerti produk garis tembus. Nah, kenalinlah gue sama temen lu. Supaya apa? Gue bisa tunjukin cara meetingnya seperti apa. Jadi itu framework yang kita lakukan tuh sekarang seperti itu. Sebenarnya tadi udah rada kejawab nih part yang gue mau tanya. Whether you choose lebih kayak yang fast close deal atau yang kayak long term relationship seperti itu gitu. Tapi approach lu kalau ketika ketemu calon klien gitu ya. Apakah lu 100% selalu aiming for kayak long term deals untuk dia recurring atau retaining gitu, atau enggak lu nge-build relationship-nya panjang baru lu close atau ya berjalan lah gitu. Selalu yang seperti itu atau kalau lu ketemu yang fast deal segala macam juga you open gitu? Pasti situasional sih bro. Karena gue juga harus ngeliat gini, yang tadi gue bilang poin yang gue selalu pegang adalah gue jujur, integritas, sama gue tulus. Kadang ada klien yang misalkan udah dibawa nih sama tim gue sampai bilang, bro kayaknya jangan pakai GT deh, jangan pakai garis temu deh. Nih gue referin aja ke yang lain. Ya macam-macam kan, case-nya budgetnya kan, jaraknya kan, apa. Nah makanya gue bilang, yang tadi gue bilang, gue nggak bisa langsung bilang, oh ya nih semuanya harus fast close gitu. Oh semuanya ngomongnya long term gitu. Jadi makanya gue selalu akan lihatnya situasional. Dan gue pun minta tim gue untuk being honest. Daripada ibaratnya kita semua paksain untuk jadi klien kita, yang jadinya apa? Transaksional. Orang kenal lu ujung-ujungnya cuman, ya sales nih. Ya kan? Sales nih, jualan nih gitu. Nyari gue pas jualan doang. Cari gue pas jualan doang gitu loh. Setiap ada apa kabar, apalagi nih. Nah jadi gue tuh gak mau ngebangun image orang sales itu seperti itu. Walaupun at some point kita bisa jadi reach out orang for the sake of kita punya purpose. Mau ada ini, mau nanya itu, mau nanya itu. Tapi kalau ibaratnya dari awal yang udah, maksudnya baru kenalan, ngebangunnya adalah kayak gitu, udah pasti impresinya bakal ikut terus kayak begitu. Evan mau kontak gue, mau ada apa lagi nih? Langsung ada resistensi. Betul. Jadi makanya gue selalu encourage tim gue adalah ya being fair aja. Kalau memang ibaratnya lu melihat kliennya, maksudnya si target yang kita ajak ngobrol tidak potensial buat kita, makanya gue selalu bekalin sama anak-anak gue dengan referensi. Referensinya apa? Nih kalau let's say dia butuh agensi yang lebih murah, lu bisa connect ke sini. Nih kalau dia butuh orang event, lu bisa connect ke sini. Jadi gue tuh selalu kasih itu juga senjatanya, supaya mereka punya value juga. Tadi kan ada yang kayak oke, lu bisa referensiin ke yang lain segala macam, tapi so far ada gak yang menarik whether dealnya close atau nggak close? Ada cerita-cerita menarik gak dari tim lu atau dari lu, dari journey yang selama ini lu jalanin? Klien-klien unik atau enggak tiba-tiba orang yang lu approach long term approach tapi nggak close nih, 4 tahun gue nemenin dia main bola mulu nih atau ngebalas chat dia doang nih gitu. Gue bisa bilang gini, actually gue ada satu klien, ini bahkan sebenarnya kliennya foreigners. Jadi waktu itu kita engage, dia jadi klien kita. Dia actually orang Singapura. Dia mau bikin startup di Indo. Terus ya simpelnya adalah dia mau bikin startup kayak startup yang gue pernah bikin. Oke. Si Fitco itu gitu loh. Gue bilang ke dia, beneran, ini gue selalu bilang being honest, bro. Gue udah pernah bikin app-nya. I think it's quite similar. Gue tahu the market. Bahkan kalau mau gue punya database-nya. Tapi gue bilang, it's safe to say you don't need to build this kind of thing di Indonesia at the moment. Karena apa? Menurut gue kayak marketnya udah beda deh. Nah, gue udah kasih tahu itu gitu loh. Tapi dia bilang dia tetap kekeh. Dia tetap mau bikin, tetap mau paksain. Bahkan ya bukan seru ya, tapi intinya gue bersyukurnya gue kasih harga garis temu apa segala macam, gak nego. Ya udah, ayo kita jalanin. Tapi maksud gue di perjalanan, di setiap eksekusi yang itu gue kasih tahu, tuh kan, gitu. Maksud gue, ini nggak works nih. Tapi lo tau nggak yang dia bilang apa? Nggak apa-apa bro. Dia bilang pokoknya gue lakukan ini for the sake of fulfilling my curiosity doang. Gue bilang oke. Nah di sini pikiran gue langsung kayak apakah gue gerus habis? mau kuliah nih. Iya. Apakah gue gerus habis? Udah gue inin aja atau gue gimana? Tapi ya balik lagi, gue selalu jagain in terms of kayak executionnya yang benar-benar value for money buat dia lah. Tapi ya ternyata
lucunya adalah begini. Ini gue nggak tahu sih, maksudnya yang ini benar-benar real happen gitu loh. Kayak ternyata waktu itu kayaknya 2022-an lah ya. Si Singapore's government tuh lagi banyak bagiin grant ke entrepreneurs di Singapura. Jadi maksud gue kayak ya kita didanain sama negara orang nih. Jadi kenapa kita nggak wadahkan nah, aja ya kan? itu dia. Nah, jadi maksudnya yang itu yang jadi menarik adalah ternyata ada loh model-model yang kayak gini yang ya udah dia pakai kita for the sake of fulfilling the curiosity. Ya akhirnya ya itu kita berjalan walaupun beneran ya waktu itu kita bisa generate some revenue, kita bisa generate some users, tapi dia akhirnya bilang udah grantnya udah habis. Jadi udah ya, gue bilang oh ya udah nggak apa-apa. Jadi maksudnya gue kita kelarinnya juga baik-baik aja gitu loh. Nah tapi kalau tadi pertanyaannya ada nggak yang sampai hari ini dijagain hubungannya nggak ada ya, pasti ada lah. Pasti ada aja gitu loh. Nah mungkin ini sama satu hal yang unik yang tadi lo bilang, gue pernah dapat satu klien, mungkin gue nggak bisa mention brandnya, tapi tuh bener-bener gue udah keker. Jadi one of these founders, brand founders, gue udah tahu, gue udah ikutin, brandnya juga cukup oke. Sampai akhirnya tiba-tiba gue ada satu community, kita main bola bareng. Dari kita main bola bareng, ya balik lagi namanya sales ini kan harus haus, ya. Jadi typical sales itu ada satu film yang bilang tuh harus PhD, poor, hunger, sama desperate. Ya jadi kayak, wah gue udah keker, sampai akhirnya di lapangan tiba-tiba ngobrol, Mas gini. Singkat cerita, gue diundang ke kantornya, dia jadi one of our client, and then kita pegang salah satu project besarnya dia. Nah maksud gue, itu yang menurut gue kayak, ini yang gue juga bilang ke tim gue, kalau lu bener-bener mengerti dan paham apa yang lu lakukan, lu tuh tahu loh, ketika lu set ini orang bakal jadi klien lo apa enggak, itu bisa happen. Nah itu tuh yang terjadi waktu itu sama si brand ini. And actually kita quite proud lah dengan apa yang kita lakukan juga. Nah tapi in terms of kayak resisten atau enggak pursuing segala macem, ada titik-titik gak Van yang kayak untuk tahu at this point you should go further nih, lu harus resisten nih, harus kejar terus gitu. Ketika reaksinya seperti apa, atau enggak ada di titik kayak no, ketika udah sampai di titik ini lu harus stop man, udah jangan terlalu overselling atau apa. Ada gak tuh kayak benchmarknya ketika lu harus go further atau you just step backward gitu, ada gak? Di guanya nggak ada bro. Kalau gue sistemnya kan udah gue hajar terus aja, tapi ini yang gue selalu bilang beruntungnya punya partner gitu loh. Maksudnya gue ada hal-hal yang kadang yang ngerem gue tuh partner gue. Van kayaknya nggak gini deh. Kayaknya you've been too far, dalam arti kayaknya caranya harus dirubah deh gitu loh. Sama halnya juga dengan gue, kalau let's say my partner going too far, ya gue kasih tau, bro, kayaknya nggak gini deh. Yor, kayaknya harusnya begini deh. Jadi makanya kalau lu tanya ada nggak kayak begitunya, ada. Tapi mungkin nggak tahu Bro Deddy ngerasain apa enggak. Maksudnya sometimes when we are executing something dan kita very very faithful sama apa yang kita lakukan, itu tuh kayak udahlah. Buta tuh. Iya kita pakai kacamata kuda aja gitu, kayak ya yuk kita ini aja gitu. Nah makanya I think itu very very important when you have someone yang bisa pat in your back, udah gitu loh. Nah jadi itu yang biasanya dinamikanya terjadi gitu sih. Specifically in term of lu selling ke people gitu, ke personal bapak-bapak nih gitu atau ibu-ibu. Misalnya kayak kita pakai rule of thumb, dia ketika 12 kali say no lu harus mundur gitu misalnya, atau ada gak kayak gitu-gitunya tuh? Nah mungkin kalau selling gue lumayan agak hati-hati sih bro. Makanya tadi gue bilang, gue kan juga dibilang gue mau langsung hard sell, at some point ada beberapa orang yang gue hard sell, tapi justru kalau yang gue tahu nih orang very very valuable, nah gue tuh selalu ngelihat orang tuh bisa kayak okay, when I meet these people, futuresnya bisa apa ya? Gitu. Bukan soal ngomongin bisa jadi deal nih, no, tapi futuresnya bisa apa ya? Gue bisa connect sama dia dengan apa ya? Ya simpel kayak gue bisa ajak dia main bola nggak sih? Gitu loh. Gue bisa jadi kayak gini, kayak my wife actually a doctor kan, gitu loh. Gue bisa ajak dia untuk ngobrol sama istri gue nggak ya, untuk kayak ya just a family talk atau nggak personal talk gitu. Jadi gue lebih liatnya dulu ke sana gitu. Potensial ke depannya. Jadi makanya gue bilang kalau baratnya yang udah langsung say no, ya simple gue bilang ya udah, gue nggak yang kayak tiba-tiba the second thoughts gue datang kayak gue mau iniin lagi. Gue biasanya kayak, nah ini mungkin jeleknya gue, kalau gue the first no, udah gue nggak akan lanjutkan, move on gitu. Karena gue lebih tipikal udahlah,
leads-nya banyak aja. Gue pokoknya leads-nya banyak aja, probability-nya gue tingkatin aja. Kalau gue gitu sih. Oke. Interesting. Kalau gue nge-summarize-nya tuh kayak ini, kayak negotiation ya sebenarnya. Dan negotiation is part of selling. Sales itself tuh menurut gue kayak art gitu loh. Kayak art gitu. Kayak lu nggak bisa baca buku yang kayak ketika dia menjawab A, lu harus menjawab B. Ketika dia menjawab C, kamu harus balas dengan Z gitu. It's an art gitu. Tapi atribut-atribut di art ini nih, menurut lu kan udah nge-manage beberapa orang atau enggak? Gue tau lah mungkin yang di tech workflow salesnya beda. Kalau di yang sekarang workflow salesnya beda. Tapi lu kalau kayak targeting atau enggak lu ngelihat green flag-nya nih, ketika lu lihat orang, lu bisa summarize soft skill atau traits apa yang menurut lu make a great salesperson gitu. Menurut lu apa? Common sense. Menurut gue itu yang mahal, gitu, yang memang itu bisa happen kalau lu punya jam terbang yang tinggi. Jadi bicara soal tadi you say that selling is an art, gue sangat setuju dengan itu. Buat gue selalu bilang nih ke tim gue, selling itu kayak lu lagi manggung, kayak lu ibaratnya apa ya? Gue selalu bilangnya is an act of stage. Yang dalam arti apa? Ketika let's say lu dealing with someone, itu tuh ibarat kayak lu lagi mau konser. Audiensnya adalah ribuan penontonnya adalah orang itu yang dimana lu harus impress dia. Jadi makanya gue selalu bilang buat tim sales gue yang sekarang mau ketemu sama klien dan lain-lain, lu harus persiapan. Gak mungkin ya Taylor Swift, Bruno Mars, Coldplay mau konser tour berapa kota itu pasti mereka nggak mungkin mereka nggak persiapan gitu. Karena dan bahkan persiapannya tuh bukan cuma soal latihan nyanyi, tapi mereka pikirin nanti performance-nya seperti apa. Walaupun on the team base ya. Nanti gue mau fireworks-nya seperti apa ya. Nah, mestinya itu semua tuh by design. Makanya gue selalu bilang, ketika let's say gue ngomong ataupun mau beneran gue jualan atau enggak gue mau nawarin sesuatu ataupun sekedar cuma ketemu deh sama orang, gue persiapan. Tapi mungkin persiapannya beda kayak Evan let's say 10 tahun lalu. Dulu mungkin masih kayak punya catatan, mungkin ngafalin apa segala macam. Tapi mungkin persiapannya sesimpel kayak ketika let's say mau ketemu sama brand fashion, fashionnya fashion muslim misalkan, ya gue sesimpel mungkin di perjalanan 30 minutes away, just scroll the Instagram, buka LinkedIn foundersnya, lihat dia di website ada apa. Itu persiapan yang cukup. Karena dari situ kita udah punya banyak dots yang kita tinggal connectin gitu. Jadi makanya gue selalu setuju dengan bilang kayak ini tuh seni. Karena apa? Persiapannya tadi bukan cuma soal kayak kita ujian di sekolah, hafalan esai lu jawabnya apa. Every case beda-beda. Every case jadi beda-beda. Tapi kalau lu udah punya knowledge yang tadi lu siapin, lu jadi tahu improvisasinya gimana, kapan gue mau overtune-nya, kapan gue ibaratnya mau ngeluarin senjatanya. Itu yang gue selalu pikirin when it comes to selling. Common sense. Yap. Berarti nuruninnya gimana tuh Van biasa? Apakah lu beneran on organically kayak gue akan pendampingan lu terus, jadi lu tahu nih kapan lu masuk, kapan lu stop, kapan lu mulai keluarin peluru-peluru lu tadi. Nah biasa on day to day basis biasa lu nuruninnya itu seperti apa tuh ke tim? 2. Yang pertama udah pasti memang ada technicality lah. Ya kasih reference, ya kasih link YouTube, segala macam itu very common lah. Terus kayak kita tes, maksudnya one on one. Nah maksudnya one on one itu kan gue langsung bisa lihat common sense lu tuh sama something tuh gimana. Nah yang kedua, jeleknya adalah begini, ajak party. Jadi kebuka ya. Iya. Walaupun gue sekarang udah nggak lakukan itu, tapi menurut gue you having fun bareng, dan ya lu bakal kebangun tuh. Gitu loh. Ketahui humannya berarti. Betul gitu. Jadi itu yang menurut gue bener-bener kebangun gitu. Itu sih biasa gue lakukan. Make sense. Iya sih, akhirnya ujung-ujungnya human behavior, dan lu harus pakai human relationship dan bonding sama mereka. Betul. Jadi lu tahu. Iya. Balik lagi ajak party nggak selalu ngomongin soal kayak the party things ya. Tapi sesimpel gue cuma ngajak mereka makan-makan. Ya yang sekarang very common kayak kita karaokean bareng apa segala macam itu juga bisa. Tapi goalsnya adalah apa? Bikin mereka happy gitu, bikin mereka state of mind-nya lebih chill. Karena gue selalu juga percaya adalah begini, ketika ibaratnya kita lebih chill, otak kita itu lebih terbuka untuk kita bisa explore something. Guard-nya udah turun. Betul. Iya kan? Iya benar. Benar. Ya. Masuk pas guard-nya turun. Ya kayak gitulah. Oke, interesting. Itu kan tadi kan green flag-nya. Kalau red flag-nya ketika lu udah sama tim sales lu gitu ya,
terus lu lihat oke, lu udah party, lu udah masuk ketika di guardnya down segala macam. Tapi red flag whether dari untuk tim atau untuk yang red flag, you shouldn't do this di sales process atau prospecting itu apa? Gue selalu bilang adalah begini, salesperson tuh pembunuh bayaran bro. Kenapa tuh? Ya kita kekuatannya apa sih? Relasi gitu loh. Makanya tadi poin kedua yang selalu gue bilang apa, integritas. Sampoin kadang banyak kok orang-orang sales di luar sana, oh ya bilangnya jualannya produk lu, tapi ternyata pas kesana ya either bisa ngambil project diam-diam di luar kita, atau enggak ibaratnya nggak jujur. Nah itu menurut gua tuh udah kelihatan banget. Nah cara taunya gimana? Ya udah pasti ini mungkin apa ya, very centric ke gua, tapi gua selalu bilang adalah begini, karena tadi gua bilang gua sangat banyak bangun relasi dengan orang, gue jadi tahu nih, maksudnya gue sering banget dapat info gitu kayak Van abis meeting nih sama tim lu, Van abis meeting nih sama tim lu. Nah maksud gue itu kadang gue jagain, yang sometimes gue jadi bisa tahu, tapi kadang ya kalaupun lihat sih tiba-tiba nggak ketahuan, itu juga jadi satu hal. Ini simpel gitu, kayak kalau ada bangke lama-lama kecium juga baunya. Jadi makanya red flag gue adalah gitu, kalau lu udah nggak jujur, lu udah nggak berintegritas, itu pasti kelihatan. Dan ya udah itu udah nomor sila gitu loh. Apalagi ya mungkin ini gue share juga lah, kayak di ya Bro Deddy kan juga doing the business like mine ya. Kayak misalnya kita doing di agency things. Fair lah. Agency ini kan very very easy to duplicate gitu loh. Ya gue selalu percaya konsepnya 2-3 orang berkumpul jadilah agency. Kayak gitu kan. Nah jadi ya bisa ketahuan gitu loh kalau tiba-tiba lu ambil side project yang sebenarnya harusnya jadi klien kita, tapi lu apa namanya tiba-tiba ngambil leads dari kita, tackle sendiri. Nah itu tuh pasti udah jadi problem. Nah tapi dari sisi situ sebenarnya gue tuh open bro, selama lu ngomong di depan. Karena ya gue sekarang udah nggak bisa ngebatas-batasin orang lah. Maksudnya ya sometimes kan kita nggak tahu kebutuhan orang. Betul, gitu gimana pun lu ngebatasin juga dia pasti iya aja lah jalannya. Betul. Jadi gue akan bilang, gue open ke tim di Garis Temu. If you have like a side business, apalagi mungkin yang mirip-mirip, you talk to us. Gitu, lu ngobrol. Bahkan gue sama partner gue tuh sangat agree kalau memang mereka punya bisnis, ayo deh kita bantu, kita pikirin gimana. Tapi itu jangan sampai kita crossing path gitu loh, kayak lo kok tiba-tiba kok lu makan ini gue gitu. Jadi ya kita will help you to find a way untuk make things happen juga. Kalau tadi gua summarize, maksudnya banyak hal di sini dari tadi kita selling ataupun ke tim ataupun ke internal diri sendiri itu banyak di sini tuh personal touch, very personal lah sebenarnya, semuanya very personal. Yep. Kalau spesifik kita ke selling nih, let's say in the short close atau yang long term close, menurut lo how empathy kontribusinya tuh, empathy kontribusi dan seberapa penting empathy kita terhadap orang tersebut in terms of process of making relationship atau eventually closing the deal. Empathy playing role. Ya, 150%. 150%. Karena ya balik lagi, kita dealing sama manusia gitu. Kita dealing dengan orang yang punya perasaan juga. Ya pasti mereka punya kebutuhan juga. Jadi kalau ibaratnya empatinya nggak bermain, ya kita jadi cuman robot. Makanya gue tuh selalu bilang, mungkin buat orang-orang sales kayak transactional communication jadi penting, karena itu bakal bantuin gue achieve target apa segala macam. Iya, kalau lu nggak do the homework gitu loh. Tapi kalau ibaratnya di part of you doing sales, lu bener-bener yang tadi kan kayak gue nih sekarang, gue fokusnya adalah gue bangun relasi. Kalau mold gue adalah bener-bener pure bangun relasi, itu tuh bener-bener bakal happen kok. Itu pelan-pelan bakal jadi kayak suatu hal yang mudah untuk lo bisa ngobrol dan ketemu sama orang. Makanya yang terpenting adalah apa? Fundamentalnya. Gitu loh. Nah fundamental tadi bilang, ya empati. Kenapa? Kita dealing sama manusia. Nah ini juga yang jadi penting. Bisa jadi dengan kita berempati sama orang, belum tentu deal di hari itu. Iya betul. Makanya tetap nih kalau ngomongin technical, ya leads lu harus banyak dong. Lu nggak bisa cuman dealing cuma 10 leads berharap 80% closing gitu. Jadi makanya the empathy game ini memang pasti long term. Gue nggak bisa bilang ini short term. Tapi kalau jam terbang lu tinggi, lu udah lakukan ini berkali-kali, ribuan kali bahkan, itu benar-benar kayak cuman snap of finger doang. Itu. Yang panjang bisa jadi pendek juga sih sebenarnya. Iya kan? Iya makanya kita nggak pernah tahu gitu. Art sih menurut gue, tergantung lu gimana masuknya segala macem. Karena kalau kita linger terus juga
jadi nggak deal. Jadi nggak deal, jadi nggak deal. Apa ini kita? Kamu PDKT sama saya, kita teman apa gimana? Ya kan? Jadi ada yang minta kepastian gitu. Iya benar ya. Iya. Oke. Sebelum gue masuk ke pertanyaan terakhir nih. Yes. What do you think? Menurut kita tadi agree kan, it's an art. Yes. Tapi how is it going to be sih in the future ya, sales game ya? Kalau gue ngeliat tarik ke belakang sih sebenarnya not much change. Tapi kita ngeliat sekarang kan ada digital marketing, sekarang ada AI segala macam. Kalau kita mau includein segala macam teknologi on top of ya deal funnels lu segala macam. Moving forward, menurut lu a good sales process ini tetap harus seperti ini, seperti yang kayak tadi personal touch dan lain-lain. Kita ngomong yang not to technology lah. Yeah. Atau nanti should be evolving, atau emang ya udah gini aja, emang doesn't have to hyper growth dan scalable kok. Ya emang harus begini. Ini adalah pure sales process yang benar itu harusnya seperti ini. Gimana Van? Yeah. Gue nggak bisa predict the future sih, Bro Dedi. Tapi gue selalu percaya adalah begini. Satu hal yang nggak akan hilang dari semua teknologi yang datang dan yang nggak bisa digantikan itu adalah interaksi dengan manusia. Betul. Ya kan kita selalu ngomong we are a social animal yang memang harus bersosialisasi. Walaupun caranya berubah. Maksudnya gini, gue pernah kok ada di zaman cold call gemeteran tadi. Iya, cold call-nya itu by phone. Jadi kan tetap reach out-nya adalah by phone. Halo, selamat siang, saya Evan, begini-begini. Tapi kan mungkin sekarang berubah. Betul. Bisa jadi kita udah bukan cold call, tapi cold reach. Jadi kayak by WhatsApp, blast. Nah maksudnya teknologi kan cuma merubah medianya. Tapi caranya tetap sama. Gitu loh. Bisa jadi apa? Yang kayak tadi bilang, gue udah cold call nih tiap hari. Bahkan kalau zaman dulu kan, ini telepon, ini telepon nih, terus ini kayak ada narasinya, hai, nama siapa? Gitu ya? Dulu zaman dulu kayak gitu. Ya? Dulu tuh gue sama sales manager gue dibikinin kayak begitu. Jadi ada playbooknya, ada product knowledge-nya biar kita nggak bisa salah ngomong gitu loh. Nah tapi kan kalau sekarang mungkin caranya berubah daripada kayak cuma sekedar hai, saya dari siapa, bisa jadi yes, hai saya dari ini, fokus langsung bisa narasinya berubah, cari problemnya. Jadi apa? Cara mainnya berubah. Rather than cuma mengenalkan diri dan mengenalkan company, kita personal approach. Ini salah satu nih, gue kasih hack yang pernah gue lakukan di my company. Oke, gue catat itu. It's okay. Tapi menurut gue ini it quite works. Gue bilang ke tim gue gini, yes, lu kenalin diri. Tapi abis itu fokus on the problem. Misalnya problemnya, contoh deh, lu mau approach brand F&B, udah gede. Gue bilang, lu scroll semua Instagramnya, semua asetnya dia, cari satu problem. Misalkan tiba-tiba, gue ketemu satu konten, blur misalkan kontennya, typo misalkan, atau enggak kualitinya enggak oke. Jadi gue bilang gini, hai, gue ini dari Garis Temu, kemarin gue lihat ada konten lu ini, kita kasih linknya. Sorry to say, gue lihat ada typonya nih, ada ini, I just wanna make sure gitu loh. Nah tapi intinya adalah gue bawa problemnya dulu. Dan next thing saya adalah apa? Actually, we provide this kind of service yang hopefully bisa bantu lu untuk provide more quality. Nah maksud gue apa? Caranya kan berubah tuh. Betul. Gitu loh. Daripada cuma sekedar bawa study case lah. Iya kan, maksud gue adalah itu. Mungkin kan bilang, Van tapi kan gue gak bisa nge-blast 100. Gue mungkin gak butuh 100. Karena apa? Balik lagi nih, probability game. Kalau mungkin yang 100, closing rate tuh 2%, 3%. Ini mungkin lo gak butuh 100. Betul. Lo on the daily basis cuman cari 20-30. Tapi kalau dari 20-30 yang lu bisa ajak meeting 6 sama 7, double up lo, improvement lo, dan bahkan closing rate-nya jadi lebih tinggi. Gitu loh. Jadi makanya gue bilang, apakah teknologi bisa solve itu? Iya bisa, bisa bantu prosesnya, tapi communicationsnya tetap human to human. Gitu. Added value iyalah ya, tapi nge-change si salespersonnya itu untuk fully, I don't think so sih ya. Iya makanya ya, walaupun kayak sekarang ya mungkin kalau nggak ngomongin sales tapi communication sekarang banyak kok sekarang customer service bot digantinya sama bot. Kita ngomong fair deh, berapa orang yang gedek sama botnya kayak gedek. Nggak ngebantu nih gitu ya. Ujung-ujungnya kalau ada tombol kayak hubungi call center itu yang dicari kan ya. Balik lagi you will find human gitu loh. Mau si company apapun sekarang kenalkan ada ini AI. Ujung-ujungnya lu akan cari call center kok. Gitu loh. Human, setuju sih. Within gue punya company, not even on the CS basis ya, tapi misalnya gue kan ada company yang printing. Yes.
seberapa canggih kita bikin platform to website ya, ujung-ujungnya WhatsApp bro. WhatsApp bro, dan ujung-ujungnya mau ngobrol sama orang gitu. Oke, fine, last question, interesting, very interesting. What's next nih kalau dari lu? Apakah dari in terms of sales lu mau ngeris sektor baru? Apakah mungkin lu mau bikin startup lagi di teknologi? Atau what's next from CGT mau ngapain gitu? What's next? Apa nih? Mungkin 2 ya. Maksudnya kalau dari garis temunya sendiri, we still fine tuning lah. Dalam arti, ya nggak tahu Bro Didi merasa apa enggak, tapi kan di journey-nya kita sekarang masuk tahun ke-6, banyak questions yang muncul ke diri kita, ini garis temu mau dibawa kemana? Ya goalsnya adalah simple lah, kayak kita selalu bilang mau jadi salah satu center untuk ngebantu brand-brand go digital. Tapi kan ya ini, ketika kita ngomongin go digital waktu 2020 sama ngomongin 2024 sekarang, digitalnya mau kemana lagi? Kayaknya semua udah digital gitu. So jujur kita masih find a way. Kita mau ngapain gitu loh. Maksudnya abis ini mau gimana? Tapi ya sekarang kita masih jadinya malah kita balik ke OG-nya kita. Rather than kita playing on the lot of business unit, kita sekarang fokusnya balik lagi ke social media, ke OG-nya kita. Tapi kita kita jadiin social media ini untuk tarik brand-brand nge-build community. Gitu loh. Jadi kayak si garis temu sekarang, actually kita punya satu service yang ngebantu influencers, ngebantu brand untuk nge-build community-nya mereka. Yang dari goalsnya jadi ada another additional revenue stream juga. Nah, relate to community itu connect to my heart juga. Yang arti kayak gua kan baru bener-bener ngebangun personal branding gua like this 3 months lah gitu loh. Kita mulai Desember lah. Jadi mulainya dari mana? Karena gue sangat aktif di sales apa segala macam, gue lagi bikin satu digital framework gue namanya Sales Growth Hack Framework by Evan Sebastian. Nah si Sales Growth Hack Framework ini apa? Intinya isinya soal apa yang Evan udah lakuin selama 12 tahun terakhir jadi seorang entrepreneur, jadi seorang sales yang ketika orang beli itu, gue akan provide the one-on-one. Nah one-on-one itu apa? Intinya adalah defining the sales challenge yang ya kalau memang dibutuhkan, if you consult to me on the daily basis atau enggak bahkan sampai nge-rework lu punya tim sales, kita open, kita punya timnya juga. Gitu loh. Nah, ya yang dari situ ya gue jadi fokus ke konten sih. Gue banyak bikin konten soal sales, gue banyak bikin insight-insight soal sales yang dari apa yang gue lakukan tiap hari. Not trying to be a motivator ataupun apa namanya sales speaker, tapi gue cuma bilang adalah begini. Di part gue doing ini, gue cuma melihat gue ini praktisi, gitu loh. Maksudnya gue bukan cuma jualan bukunya, tapi gue nggak ngapa-ngapain. Gue mau cuman bisnisnya apa ya? Bisnisnya jualan trainingnya. Jadi main bisnis. Nah, gitu. Tapi justru kan karena gue masih relevan di industri, gue masih ngelit tim sales gue masih running bisnis gue masih doing sales every day, gue masih jualan gitu loh, mencari pundi-pundi dan cuan setiap hari. Jadi itu yang gue rasa jadi relevan. Yang harapannya itu berdampak ke teman-teman. Yang gue mau underline-nya adalah begini, sales itu gak hina loh. Pekerjaan sales itu tidak hina. Apalagi gue lihat sekarang banyak orang mulai memberanikan diri untuk ya tiba-tiba jualan lah, segala macam. Bahkan gue sangat encourage teman-teman yang tiba-tiba jadi agent asuransi, terus mereka very very successful. Itu gue sangat ini banget gitu, sangat apa namanya angkat topi banget buat mereka. Jadi itu sih yang gue lihat sebagai what's next for me gitu. Courses-nya itu nanti akan details courses-nya seperti apa? Akan jadi langsung one-on-one session sama lo atau mungkin dia akan dapat bahan atau gimana? Ya, actually itu kan di frameworknya itu gue bikin ada beberapa apa namanya subbab lah ya. Jadi mulai dari sales process, mulai dari frameworknya, ya bahkan namanya sales kan ngomongin managing sama leading, bahkan sampai ngitung insentif. Sales pasti selalu berhubungan dengan insentif dong. Gitu. Roda penggeraknya tuh ya. Jadi ya itulah yang gue mesti banyak kasih di situ. Interesting. Nanti mungkin kita bisa provide ya linknya atau apa di sini ya. Ya boleh. Sip, very interesting story, bro. Yes. The sales process is an art ya, ternyata ya. Dan it should be proudful untuk dijalankan semua orang, nggak harus malu-malu, guys. Dan selling itu adalah pundi-pundi perusahaan. Gitu. Oke, that's it from us.
Thank you so much bro. Thank you bro. Oke, Evan Sebastian everybody.